Hei, kamu lihat tempat dong. Ini bank besar. Penampilan kayak gitu mau cairkan cek miliaran? Lucu sekali. Halo semuanya, selamat datang di channel Hikmah Kehidupan. Sebelum kita mulai ceritanya, absen dulu dong dari mana asal kalian semua. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah inspiratif untukmu. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Siang itu matahari Jakarta terasa seperti berada tepat 1 jengkal di atas kepala. Aspal jalanan menguap panas, membuat udara terasa kering dan menyesakkan. Di atas trotoar yang panas itu, terlihat seorang wanita muda berjalan tertatih-tatih tanpa alas kaki. Namanya Aisyah. Penampilan Aisyah hari itu sungguh memprihatinkan. Wajah cantiknya tertutup debu jalanan dan keringat. Bajunya sobek di bagian bahu kanannya. Kakinya yang putih kini lecet dan kapalan karena dipaksa berjalan berkilo-kilo jauhnya di atas aspal yang membara. Namun, Aisyah tidak mempedulikan rasa perih di kakinya. Kedua tangannya mendekap erat sebuah bungkusan kain jarik di dadanya. Di dalam kain itu, ada seorang bayi mungil yang sedang menangis. Sabar ya, nak. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi kita beli obat. Tahan ya, nak. Bisik Aisyah dengan suara parau. Air matanya menetes jatuh ke pipi bayi tersebut. Badan bayi itu panas tinggi. Anaknya sedang demam. Aisyah tahu jika dia tidak segera mendapatkan uang untuk rumah sakit, nyawa anak sematawayangnya bisa terancam karena harta bendanya ludes terbakar pagi tadi, kecuali selembar cek 5 miliar peninggalan suaminya. Langkah kaki Aisyah terhenti di depan sebuah gedung megah berkaca biru. Itu adalah Bank Nusantara Prioritas. Gedung itu terlihat dingin, mewah, dan angkuh. Sangat kontras dengan Aisyah yang berdiri gemetar di depannya. Aisyah melangkah mendekati pintu kaca otomatis dengan harapan terakhir di tangannya. Namun, kemegahan bangunan itu seolah menolak kehadirannya yang kusam dan berdebu. Stop! Baru saja kakinya hendak menyentuh keset bank, seorang satpam bertubuh besar bernama Danu menghadangnya dengan tongkat pentungan. Mau ngapain kamu? Ini bank, bukan tempat minta-minta. Sana pergi, jangan kotori tempat ini, bentak Danu kasar. Aisyah mendongak, matanya berkaca-kaca. Pak, tolong pak, saya bukan pengemis. Saya nasabah di sini. Saya mau cairkan cek saya. Anak saya sedang sakit, pak. Tunggu, Pak Danu. Tiba-tiba seorang satpam lain yang lebih muda berlari dari dalam pos. Namanya Surya. Surya menatap Aisyah dengan tatapan iba. Pak, kasihan pak. Lihat itu bayinya pucat banget. Kayaknya anak itu demam, pak. Kata Surya membela. Meski Danu menghina, Surya nekat membuka pintu kaca itu lebar-lebar dan mempersilakan Aisyah masuk. Silakan masuk. Bu, duduk dulu ya. Aisyah menatap Surya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Begitu Aisyah melangkah masuk, hawa dingin AC menusuk kulitnya. Namun, yang lebih menusuk adalah tatapan orang-orang di dalam sana. Para nasabah yang berpakaian rapi dan ibu-ibu sosialita dengan tas mahalnya menutup hidung secara demonstratif. Ih, bau apa ini? Kok bau sampah? Satpam mana sih? Kok gembel dibolehin masuk ke sini? Bisik mereka dengan wajah penuh hinaan. Nomor antrian Aisyah dipanggil ke loket 3. Di sana duduk seorang teller wanita muda bernama Siska yang berwajah penuh make up tapi judes. Melihat Aisyah mendekat, Siska langsung menaruh papan, istirahat, dengan kasar. Tutup. Saya mau makan siang, ucap Siska ketus. Padahal jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Mbak, tolong mbak, anak saya lagi demam tinggi. Saya butuh uang cepat buat ke IGD. Rintih Aisyah. Siska mendengus jijik dan mengibaskan tangan di depan hidungnya. Saya tidak minta sumbangan, teriak Aisyah. Dengan tangan gemetar, dia merogoh di balik selimut bayinya dan mengeluarkan selembar cek kertas yang sedikit kusut, lalu menggebraknya ke meja kaca. Siska awalnya ingin membuangnya, tapi matanya menangkap deretan angka nol yang banyak. 5 miliar? Eja Siska pelan, lalu tertawa terbahak-bahak.
Aduh, ya ampun. Teman-teman, lihat nih. Ada orang gila mau nyairin cek 5 miliar. Pak Bram, sang manajer cabang yang gila hormat, keluar dengan wajah berang. Siapa yang bawa bayi nangis ke sini? Siska menunjuk Aisyah. Ini Pak, pengemis gila maksa minta duit pakai cek palsu. Pak Bram menatap Aisyah dengan tatapan merendahkan. Tanpa bertanya, Pak Bram langsung menendang cek yang jatuh di lantai menjauh. Heh kamu, ini bank elit, bukan panti sosial. Satpam, seret gembel ini keluar. Surya berlari mendekat namun menolak menyeret Aisyah. Maaf Pak Bram, ibu ini nasabah. Dia bawa instrumen bank yang sah. Kita gak boleh main usir. Pak Bram murka dan memecat Surya di tempat. Surya dengan tenang membuka kancing seragamnya dan meletakkannya di meja. Bapak bisa ambil seragam ini, tapi Bapak tidak bisa ambil harga diri saya. Saya diajarkan ibu saya untuk menolong orang lemah, bukan menjilat kaki orang kaya sombong. Kesabaran Aisyah habis. Dia merogoh saku dalam kain gendongan bayinya dan membanting sebuah kartu hitam legam dengan ukiran emas ke meja. Pak Surya, simpan uang Bapak. Bapak tidak perlu bayar apa-apa. Itu adalah saffron black card. Gesek itu, perintah Aisyah dingin. Ambil 5 miliar dan cairkan pesangon untuk Pak Surya 100 kali lipat sekarang. Pak Bram mulai berkeringat dingin mengenali kartu legendaris itu. Namun ego Pak Bram menolak kenyataan. Hah, kamu pikir saya bodoh? Ini pasti kartu mainan, teriaknya. Dia mengambil gunting besar dari laci Siska dan, cerak, dia menggunting kartu hitam mewah itu menjadi 2 bagian. Aisyah terbelalak tak percaya. Tuh, makan kartu kayamu. Sekarang kamu gak punya apa-apa lagi. Tawa Bram puas, mengira dia telah memusnahkan bukti. Aisyah meminjam HP retak milik Surya dan menekan nomor jalur pribadi. Dia menyalakan pengeras suara. Halo, Om Dharma. Ini Aisyah. Di seberang sana, suara Pak Dharma Wangsa, sang pemilik bank, terdengar panik dan khawatir. Aisyah, kamu di mana? Om cari kamu kemana-mana. Pak Bram yang mendengar suara bos besarnya itu seketika pucat pasi. Lututnya lemas dan gemetar hebat. Pintu kaca ditendang terbuka oleh 5 bodyguard tegap. Di belakang mereka, Pak Dharma Wangsa melangkah masuk dengan aura kekuasaan yang luar biasa. Bram mencoba menjilat, namun Pak Dharma mengabaikannya. Pak Dharma justru menjatuhkan lututnya, bersimpuh di depan kaki Aisyah yang kotor. Aisyah, nona muda, maafin Om. Nak, kenapa kamu jadi begini? Seluruh bank sunyi senyap melihat kejadian mustahil itu. Pak Dharma murka setelah mendengar perlakuan mereka. Kamu mau melempar keponakan saya ke tempat sampah? Kamu menggunting kartu yang harganya lebih mahal dari nyawamu. Bram dan Siska menangis meraung-raung saat diseret keluar oleh bodyguard. Mereka dipecat secara tidak hormat dan seluruh aset mereka disita. Karma dibayar tunai di trotoar panas tempat Aisyah dihina tadi. Berbulan-bulan kemudian, Aisyah mencari Surya yang menghilang. Ternyata Surya bekerja sebagai kuli bangunan karena di blacklist oleh Bram. Aisyah mendatangi proyek itu dengan mobil Rolls-Royce. Surya yang penuh debu terkejut melihat Aisyah yang kini tampil anggun. Pak Surya, saya datang bukan untuk menjenguk, tapi untuk melamar Bapak menjadi kepala keamanan pribadi saya. 6 bulan kemudian, di halaman panti asuhan, sebuah pesta pernikahan sederhana namun hikmat digelar. Aisyah bersanding dengan Surya yang kini gagah mengenakan beskap. Pak Dharma memberikan sambutan yang menyentuh hati tentang kejujuran. Surya bukan mendapatkan Aisyah karena keberuntungan, tapi Aisyahlah yang beruntung mendapatkan hati yang jujur seperti Surya. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang penuh hikmat itu. Aisyah dan Surya tidak membiarkan kekayaan mengubah jati diri mereka yang rendah hati. Mereka memutuskan untuk mendirikan Gria Keadilan Aisyah, sebuah pusat bantuan bagi masyarakat kecil yang seringkali diabaikan oleh institusi besar atau diperlakukan tidak adil karena kemiskinan mereka. Berdiri di depan gedung baru yang megah namun memiliki suasana yang ramah, Aisyah menitikan air mata haru melihat antrean orang-orang yang kini mendapatkan layanan dengan penuh rasa hormat.
Surya berdiri di sampingnya dengan gagah, kini sebagai pemimpin operasional yayasan. Namun tatapan matanya tetap seteduh dan sejujur saat ia masih mengenakan seragam satpam di depan pintu kaca bank dulu. Di dalam ruang kerja pribadinya yang tenang, Aisyah menyimpan sebuah kotak kaca kecil di atas meja jatinya. Di dalamnya bukan tersimpan perhiasan mahal, melainkan 2 potongan kartu Saffron Black Card yang dulu digunting kasar oleh Pak Bram. Baginya, potongan kartu itu adalah pengingat yang lebih berharga daripada saldo miliaran di banknya. Sambil mendekap bayinya yang kini sudah mulai tumbuh sehat, Aisyah membisikkan janji bahwa kelak sang anak harus tumbuh menjadi pribadi yang melihat manusia dari kedalaman hatinya, bukan dari seberapa mewah pakaian atau seberapa tebal dompetnya. Kejadian pahit di Ban Nusantara telah bertransformasi menjadi sumber kebijaksanaan yang abadi bagi keluarga mereka. Kisah perjuangan mereka kini menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang di kota itu. Pak Darmawangsa sering berkunjung ke rumah mereka, melihat bagaimana Surya bertransformasi menjadi pemimpin yang disegani namun tetap memiliki integritas tinggi. Mereka bertiga sering duduk di taman belakang rumah yang asri, berdiskusi tentang cara-cara baru untuk menjadikan dunia perbankan lebih manusiawi bagi semua kalangan. Di bawah naungan pohon besar, mereka bersulang dengan teh hangat, mensyukuri takdir yang mempertemukan mereka melalui sebuah cek 5 miliar dan sebuah hati yang jujur. Mereka sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada harta yang melimpah, melainkan pada ketenangan jiwa karena telah menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Suatu sore, Aisyah dan Surya kembali mengunjungi gedung Ban Nusantara yang kini telah mereka akuisisi dan ubah namanya menjadi Bank Harapan Bangsa. Di depan pintu kaca yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan terhadapnya, Aisyah melihat seorang ibu tua dengan pakaian sederhana yang tampak ragu untuk masuk. Satpam yang bertugas sekarang, yang telah dilatih langsung oleh Surya, menyambut ibu itu dengan senyuman hangat dan membukakan pintu. Aisyah tersenyum melihat perubahan itu. Ia mendekati ibu tersebut dan memberikan semangat, memastikan bahwa di ban ini, martabat manusia lebih berharga daripada saldo rekening. Malam harinya, di perpustakaan rumah mereka yang hangat, Aisyah duduk bersama anaknya yang kini sudah balita. Di atas meja jati, kotak kaca berisi potongan black card itu berkilau tertimpa cahaya lampu meja. Aisyah menceritakan kisah tentang satpam berhati emas kepada anaknya. Ia ingin anaknya tahu bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan bukan karena jabatannya sekarang, tapi karena keberaniannya membela kebenaran saat ia tidak punya apa-apa. Surya masuk ke ruangan itu, mengecup kening Aisyah, dan mereka bertiga melihat keluar jendela ke arah lampu-lampu kota Jakarta, berjanji untuk terus menjadi cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Pagi itu, Aisyah mengajak putranya yang kini sudah bisa berjalan untuk mengunjungi Galeri Integritas di dalam Gria Keadilan Aisyah. Di tengah ruangan yang tenang itu, terdapat sebuah pilar kristal yang memajang 2 potongan kartu Saffron Black Card yang sudah rusak. Aisyah berlutut di samping anaknya, menunjuk ke arah kartu itu dengan lembut. Ia menjelaskan bahwa potongan plastik itu adalah simbol dari sebuah kehormatan yang hampir direnggut oleh kesombongan, namun diselamatkan oleh kejujuran seorang pria yang kini menjadi ayah putranya itu. Mata Aisyah berkaca-kaca saat menceritakan bagaimana dinginnya lantai bank saat itu, berbanding terbalik dengan kehangatan cinta yang mereka miliki sekarang. Ia ingin anaknya mengerti bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang bisa dibeli oleh kartu itu, melainkan pada keberanian untuk tetap berdiri tegak saat dunia mencoba menginjakmu. Di lobi utama Bank Harapan Bangsa yang kini cerah dan ramah, Surya berdiri dengan gagah di hadapan barisan satpam baru. Ia tidak lagi mengenakan seragam lusuh, melainkan setelan jas yang rapi namun tetap rendah hati. Aisyah berdiri di sampingnya, menyaksikan suaminya memberikan pengarahan. Tugas kalian bukan untuk menjadi tembok bagi si kaya, tapi menjadi jembatan bagi mereka yang membutuhkan, ucap Surya dengan suara yang mantap. Ia menekankan bahwa setiap orang yang melangkah masuk ke ban ini, entah mereka menggunakan sandal jepit atau sepatu mahal, harus disambut dengan penghormatan yang sama. Aisyah tersenyum bangga melihat bagaimana Surya mengubah budaya kerja yang dulunya angkuh menjadi penuh empati. Mereka berdua menjadi bukti hidup bahwa dari sebuah penghinaan besar, bisa lahir sebuah revolusi kebaikan yang menyentuh ribuan nyawa. Sore harinya, saat matahari Jakarta mulai meredup dan menyisakan warna jingga yang indah di ufuk barat,
Aisyah dan Surya duduk santai di taman belakang rumah mereka. Putranya sedang asyik bermain rumput di dekat mereka. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Surya, merasakan kedamaian yang selama ini ia impikan. Ia teringat kembali momen saat ia berjalan tanpa alas kaki di atas aspal yang membara, dan bagaimana tangan Surya adalah yang pertama kali terulur tanpa mengharapkan apapun. "Terima kasih, Mas, karena sudah menjadi cahaya di hari paling gelap dalam hidupku," bisik Aisyah pelan. Surya menggenggam tangan Aisyah erat, berjanji dalam hati untuk terus menjaga api kebaikan ini tetap menyala bagi siapapun yang kehilangan arah. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang keluar dari kemiskinan, tapi tentang membawa sebanyak mungkin orang menuju kemuliaan yang sama. Suatu hari, Aisyah mengajak putranya kembali ke trotoar depan Ban Harapan Bangsa, tepat di titik di mana ia dulu berdiri dengan kaki telanjang dan hati yang hancur. Matahari masih terasa terik, namun kali ini ia berdiri dengan kepala tegak. Ia berjongkok di hadapan putranya, menjelaskan bahwa aspal yang panas ini adalah saksi bisu perjuangan dan cinta yang tulus. Aisyah ingin anaknya tidak hanya mengenal kemewahan, tetapi juga menghargai setiap tetes keringat dan air mata yang membawa mereka ke posisi sekarang. Di sana, ia kembali teringat akan sosok Surya yang dengan berani membuka pintu kaca untuknya. Sebuah tindakan kecil yang mengubah seluruh garis takdir mereka. Perjalanan mereka berlanjut ke pedalaman, jauh dari gemerlap lampu Jakarta. Aisyah dan Surya memutuskan untuk membangun sebuah sekolah dan puskesmas gratis di desa terpencil yang belum terjamah bantuan. Di bawah rimbunnya pohon beringin desa, mereka disambut oleh senyum anak-anak yang penuh harapan. Surya memanggul beberapa kotak buku dengan semangat yang sama seperti saat ia menjadi kuli bangunan dulu. Aisyah melihat suaminya dengan penuh cinta, menyadari bahwa meski jabatan Surya kini sangat tinggi, ia tetaplah pria yang sama yang akan mengulurkan tangan bagi siapapun yang membutuhkan. Desa itu menjadi simbol baru bagi Gria Keadilan, meluaskan jangkauan kasih mereka melampaui batas kota. Di penghujung hari, saat langit berubah menjadi palet warna ungu dan emas, Aisyah dan Surya berdiri di balkon rumah mereka yang menghadap ke arah cakrawala kota. Mereka tidak lagi berbicara tentang angka atau strategi bisnis, melainkan tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin mereka wujudkan bagi orang-orang di luar sana yang masih berjuang di bawah garis kemiskinan. Aisyah menggenggam erat tangan Surya, merasakan kehangatan yang memberinya kekuatan selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa harta bisa dicuri dan gedung bisa terbakar, namun integritas dan kasih sayang adalah warisan yang akan tetap hidup selamanya di hati anak-anak mereka dan orang-orang yang telah mereka bantu. Kisah mereka bukan lagi tentang sebuah cek 5 miliar, melainkan tentang sebuah hati yang tak ternilai harganya. Beberapa tahun kemudian, Aisyah dan Surya kembali ke Bank Harapan Bangsa. Kali ini bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk meluncurkan program beasiswa Surya, sebuah inisiatif untuk membiayai pendidikan anak-anak para staf pendukung seperti satpam dan petugas kebersihan. Di lobi yang dulu terasa dingin dan angkuh, kini terpampang foto besar Surya saat masih mengenakan seragam satpam lamanya dengan tulisan besar, "Integritas di atas segalanya." Aisyah melihat putra mereka, yang kini sudah beranjak remaja, menjabat tangan seorang anak satpam dengan penuh hormat. Suasana bank tersebut kini berubah total menjadi tempat yang penuh dengan senyum dan harapan, bukan lagi tempat yang membedakan kasta manusia berdasarkan saldo rekeningnya. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Aisyah dan Surya memutuskan untuk kembali ke trotoar jalanan Jakarta tempat semuanya bermula. Mereka membawa sebuah keranjang besar berisi makanan sehat dan minuman dingin untuk dibagikan kepada para pekerja jalanan yang berjuang di bawah terik matahari. Aisyah tidak lagi merasa malu atau sakit saat menginjak aspal itu. Ia merasakannya sebagai fondasi kekuatan hidupnya. Ia melihat Surya dengan sabar merangkul seorang pemuda yang tampak kelelahan, memberinya semangat yang sama seperti yang Surya berikan padanya bertahun-tahun yang lalu. Di tengah hiruk-pikuk kota, mereka tetap menjadi sosok yang paling depan dalam memuliakan sesama manusia tanpa melihat penampilan luarnya. Sebagai penutup dari perjalanan panjang mereka, Aisyah membawa putranya ke museum kecil yang mereka bangun di dalam gedung Gria Keadilan. Di sana, di bawah sorotan lampu galeri yang lembut, kotak kaca berisi potongan kartu black card yang dulu digunting Pak Bram itu bersinar redup. Aisyah memegang bahu putranya dan berkata dengan suara yang tenang namun penuh penekanan,
Harta mungkin bisa membuatmu berdiri di gedung tinggi ini, nak, tapi integritaslah yang membuatmu bisa menatap mata orang lain dengan kepala tegak. Surya berdiri di ambang pintu ruangan, melihat bayangan istri dan anaknya, menyadari bahwa warisan terbaik yang mereka berikan bukanlah uang 5 miliar, melainkan keberanian untuk tetap memiliki hati nurani di tengah dunia yang seringkali buta akan kebenaran. Bertahun-tahun kemudian, Aisyah dan Surya berdiri di sebuah desa di kaki gunung, tempat Bank Harapan Bangsa baru saja membuka unit mikro untuk membantu petani lokal. Tidak ada lagi gedung berkaca biru yang dingin. Yang ada adalah bangunan kayu yang hangat dengan pintu yang selalu terbuka lebar. Aisyah melihat suaminya, Surya, sedang tertawa bersama para petani sambil menyeruput kopi di teras. Pemandangan itu mengingatkannya bahwa kekuatan sejati bukan pada saldo 5 miliar itu, melainkan pada kemampuan untuk meruntuhkan sekat antara si kaya dan si miskin. Surya tetaplah pria yang sama, yang tidak ragu mengotori tangannya demi kemaslahatan orang banyak. Menjelang senja, mereka bertiga, Aisyah, Surya, dan putra mereka yang kini telah dewasa, berdiri di atas atap gedung pusat Gria Keadilan. Cahaya matahari terbenam memantul indah di kaca-kaca gedung Jakarta. Namun fokus mereka tertuju pada lampu-lampu di pemukiman padat di bawah sana, tempat program bantuan mereka sedang berjalan. Aisyah menggenggam potongan black card yang kini ia bawa dalam liontin kecil di lehernya. Ia menyadari bahwa setiap retakan pada kartu itu adalah jalan masuk bagi cahaya kebaikan yang kini menerangi ribuan nyawa. Perjalanan dari trotoar panas menuju puncak ini bukanlah tentang kemenangan materi, melainkan kemenangan integritas atas kesombongan. Sebagai langkah terakhir untuk memastikan warisan mereka terjaga, Aisyah dan Surya melepas putra mereka untuk bekerja sebagai petugas layanan pelanggan tingkat dasar di Bank Harapan Bangsa. Mereka ingin putra mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya melayani dengan tulus, tanpa embel-embel nama besar keluarga. Dari balik kaca kantor, Aisyah melihat putranya menyalami seorang kakek tua dengan penuh hormat, persis seperti yang dilakukan Surya dulu. Air mata haru mengalir di pipi Aisyah. Ia tahu bahwa meskipun ia kelak tiada, api keadilan yang mereka nyalakan akan terus berkobar melalui generasi selanjutnya. Kisah mereka telah purna, bukan sebagai dongeng tentang harta, melainkan sebagai manifesto tentang kemanusiaan. Di suatu pagi yang cerah namun berangin, Aisyah, Surya, dan putra mereka yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah, mengunjungi sebuah pemakaman yang asri dan tenang di pinggiran kota. Mereka berdiri dengan hikmat di depan sebuah pusara yang terawat dengan baik, makam almarhum suami pertama Aisyah, pria yang telah mewariskan selembar cek 5 miliar itu. Aisyah perlahan berlutut, meletakkan karangan bunga melati yang segar dan harum di atas rumput hijau yang menutupi makam. "Mas, lihatlah anak kita. Berkat wasiatmu dan perlindungan Tuhan, dia kini berdiri tegak di sini," bisik Aisyah dengan suara yang bergetar penuh rasa syukur. Surya berdiri di sampingnya, meletakkan tangannya di pundak Aisyah untuk menguatkan, sementara putra mereka menunduk dalam-dalam untuk memberikan penghormatan terakhir. Angin sepal-sepal membawa aroma bunga melati, seolah-olah memberikan restu dari alam baka atas segala kebaikan yang telah mereka lakukan selama ini menggunakan warisan tersebut. Langit Jakarta di sore hari itu berubah menjadi palet warna ungu, jingga, dan emas yang mempesona, memantul di jendela kaca gedung Gria Keadilan Aisyah. Di dalam lorong utamanya, Aisyah dan Surya berjalan perlahan, menyusuri dinding panjang yang kini dipenuhi dengan ribuan foto Polaroid. Foto-foto itu menangkap senyum para petani di desa terpencil, wajah bahagia anak-anak panti asuhan yang mendapat beasiswa, dan tatapan penuh harapan dari para janda yang kini memiliki usaha sendiri. Setiap foto adalah cerita tentang martabat yang dipulihkan. Di ujung lorong, mereka berhenti di depan sebuah prasasti kecil yang diukir dengan tinta emas. Martabat manusia tidak dapat dibeli dengan angka, namun kejujuran adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mereka berdiri berdampingan, menatap siluet gedung-gedung kota dari jendela besar, menyadari bahwa perjuangan mereka yang dimulai dari trotoar panas telah membuahkan sebuah monumen kasih sayang yang akan terus hidup bahkan setelah mereka tiada. Mereka melangkah keluar dari gedung megah itu menuju trotoar yang dulu membara. Namun hari ini, trotoar itu terasa sejuk oleh rindangnya pepohonan yang sengaja mereka tanam di sepanjang jalan sebagai bentuk penghijauan kota. Di sana,
Mereka mengadakan perjamuan terbuka bagi setiap orang yang lewat, baik tukang ojek, kurir, maupun pejalan kaki biasa. Aisyah berdiri di antara mereka, mengenang kembali saat ia berjalan tanpa alas kaki dengan bayi di pelukannya. Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang yang merasa sendirian atau terhina di tengah kota yang sibuk ini. Di bawah tenda putih yang elegan, aroma makanan lezat bercampur dengan tawa riang, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan kedinginan pintu kaca bank bertahun-tahun silam. Di tengah kerumunan yang bersukacita, seorang gadis kecil dengan pakaian yang sangat sederhana mendekati Aisyah. Mata gadis itu mengingatkan Aisyah pada dirinya sendiri saat berada di titik terendah. Aisyah perlahan berlutut di depannya, mensejajarkan tinggi mereka di atas aspal yang kini tak lagi menyakitkan. Ia mengambil sebuah kartu berwarna biru cerah dari tasnya, Kartu Harapan, yang merupakan akses langsung ke seluruh fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola yayasannya. Sambil menggenggam tangan kecil gadis itu dengan lembut, Aisyah berbisik, "Gunakan ini untuk membangun masa depanmu. Jangan pernah biarkan siapapun mengatakan bahwa mimpimu terlalu besar hanya karena keadaanmu saat ini." Gadis itu menatap kartu tersebut seolah-olah sedang memegang kunci menuju dunia baru yang lebih cerah. Saat malam mulai menyelimuti Jakarta dengan jubah gelapnya, Aisyah dan Surya berdiri di balkon atap gedung Gria Keadilan. Mereka melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti jutaan bintang yang jatuh ke bumi. Angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka, membawa ketenangan setelah hari yang panjang dan penuh emosi. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka untuk memanusiakan sistem yang angkuh masihlah panjang. Namun malam ini mereka beristirahat dalam damai. "Kita sudah melangkah sangat jauh, Mas," ucap Aisyah pelan. Surya merangkul bahunya, mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa di setiap sudut kota, harapan kini bukan lagi sekadar angan, melainkan api yang akan terus mereka jaga agar tidak pernah padam bagi siapapun yang sedang berjuang. Suatu pagi yang cerah, Aisyah dan Surya meluncurkan armada, Puskesmas Keliling Harapan, yang dirancang khusus untuk menjangkau pemukiman kolong jembatan dan daerah kumuh. Aisyah memandangi truk-truk medis yang dilengkapi peralatan canggih itu dengan perasaan haru yang luar biasa. Ia teringat betapa pedihnya rasa putus asa saat bayinya menggigil demam dan ia tidak memiliki apa-apa untuk berobat. Kini, melalui armada ini, ia memastikan tidak ada lagi ibu yang harus menangis di pinggir jalan karena ditolak oleh sistem kesehatan. Surya berdiri di sampingnya, memegang pundak Aisyah dengan bangga, sementara para relawan medis mulai bersiap memberikan layanan gratis kepada warga sekitar yang sudah mengantre dengan tertib. Di lobi utama Bank Harapan Bangsa, sebuah acara penghargaan tahunan untuk kejujuran karyawan sedang berlangsung. Surya berdiri di atas podium, memberikan pidato singkat namun penuh makna di hadapan ratusan staf baru. Di dinding besar di belakangnya, terpasang sebuah potret ikonik saat Surya masih mengenakan seragam satpam lamanya yang sederhana, sebagai pengingat abadi akan nilai integritas bank tersebut. Aisyah mendengarkan dari barisan depan. Matanya berkaca-kaca melihat transformasi suaminya dari seorang penjaga pintu menjadi pemimpin yang dihormati. Surya menekankan bahwa di gedung ini, setiap nasabah, terlepas dari penampilannya, adalah tamu kehormatan yang harus dilayani dengan hati nurani. Malam hari di kediaman mereka yang tenang, Aisyah dan Surya duduk di balkon yang menghadap ke arah gemerlap lampu kota Jakarta. Di atas meja kecil di antara mereka, terletak kotak kaca berisi potongan kartu Saffron Black Card yang telah digunting. Cahaya bulan memantul pada sisa-sisa kartu hitam itu, menjadikannya simbol pengingat akan titik balik kehidupan mereka. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Surya, merasa sangat damai setelah bertahun-tahun berjuang melawan ketidakadilan. Mereka menyadari bahwa harta 5 miliar itu hanyalah alat, namun keberanian untuk tetap jujur dan peduli saat berada di titik terendah adalah kekayaan sejati yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Pagi itu, udara pegunungan yang segar menyelimuti sebuah desa kecil di lereng bukit, tempat Aisyah dan Surya meresmikan Sekolah Pelosok Harapan. Di tempat yang jauh dari kebisingan kota ini, mereka tidak membangun gedung beton yang kaku, melainkan sebuah kompleks pendidikan dari kayu jati yang hangat dan menyatu dengan alam. Aisyah memandangi suaminya, Surya, yang dengan sabar membantu seorang anak kecil mengenakan seragam barunya. Pemandangan itu membuatnya teringat akan ketulusan Surya saat pertama kali menolongnya.
Mereka menyadari bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketidakadilan yang dulu hampir menghancurkan hidup Aisyah. Senyum anak-anak desa itu menjadi balasan yang jauh lebih berharga daripada dividen miliaran rupiah yang mereka terima setiap bulannya. Di penghujung senja yang membawa warna emas dan ungu ke ufuk barat, Aisyah dan Surya duduk di sebuah bangku taman yang menghadap ke arah Pelabuhan Tua Jakarta. Suara deburan ombak kecil yang menghantam dermaga memberikan melodi yang menenangkan bagi jiwa mereka yang telah melewati badai besar. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Koko Surya, merasakan kedamaian absolut yang hanya bisa didapatkan dari rasa syukur atas perjalanan hidup. Mereka menatap Cakrawala, menyadari bahwa meskipun mereka telah mencapai puncak kesuksesan materi, hati mereka tetap berpijak pada trotoar panas tempat semuanya dimulai. Kisah cinta dan perjuangan mereka kini telah menjadi warisan abadi bagi putra mereka, mengajarkan bahwa di atas tumpukan harta, martabat dan kejujuran adalah mahkota yang sebenarnya. Pagi itu, Aisyah dan Surya berada di tengah perkebunan kopi yang mereka rintis sebagai bagian dari program pemberdayaan petani di dataran tinggi. Sambil memegang tangan putra mereka, Aisyah menunjukkan bagaimana biji kopi dirawat dengan cinta sebelum menjadi komoditas berharga. Surya, dengan baju kaos sederhana yang mengingatkan pada masa kulinya, membantu para petani memanen hasil bumi. Mereka ingin putra mereka mengerti bahwa setiap butir kekayaan berasal dari tanah dan kerja keras, bukan sekadar angka di layar komputer. Di bawah sinar matahari pagi yang menembus celah-celah pohon, mereka merasa diberkati karena bisa melihat langsung hasil dari investasi kemanusiaan mereka. Malam harinya, di ruang kerja yang penuh dengan buku-buku hukum dan ekonomi, Aisyah dan Surya sedang meninjau cetak biru untuk Global Integrity Alliance, sebuah inisiatif internasional untuk menerapkan standar etika yang ketat di dunia keuangan. Mereka ingin kisah mereka di trotoar Jakarta menjadi pelajaran bagi bank-bank di seluruh dunia. Sambil menyesap teh hangat, mereka berdiskusi tentang bagaimana teknologi bisa digunakan untuk melindungi nasabah kecil dari diskriminasi. Aisyah menatap potongan black card di meja, menyadari bahwa benda yang dulu melambangkan kasta itu kini telah melahirkan gerakan global untuk kesetaraan martabat manusia. Sebagai penutup dari hari yang produktif, Aisyah dan Surya berjalan santai di tepi pantai yang sunyi saat matahari terbenam. Deburan ombak yang konsisten mengingatkan mereka bahwa waktu akan terus berjalan, namun nilai-nilai yang mereka tanamkan akan abadi. Mereka berdiri diam, melihat cakrawala yang menyala merah dan oranye, merasakan syukur yang mendalam atas setiap luka dan air mata di masa lalu. Bagi mereka, kesuksesan sejati bukan lagi tentang berapa banyak aset yang mereka miliki, melainkan tentang berapa banyak senyuman yang berhasil mereka kembalikan ke wajah-wajah yang hampir kehilangan harapan. Di bawah langit senja yang agung, mereka berpegangan tangan, siap menghadapi hari esok dengan cinta yang tak tergoyahkan. Pagi itu, udara terasa segar saat Aisyah mengajak Surya mengunjungi sebuah lokasi yang sangat bermakna dalam hidupnya. Lahan kosong di pinggiran Jakarta tempat rumah kontrakannya yang dulu hangus terbakar habis oleh api. Berdiri di atas tanah yang kini ditumbuhi rumput liar namun masih menyisakan beberapa puing fondasi yang menghitam, Aisyah tidak lagi merasakan kepedihan yang dulu menghimpit dadanya. Sebaliknya, ia menatap lahan itu dengan visi masa depan. Ia menjelaskan kepada Surya rencana besarnya untuk membangun Wisma Cahaya, sebuah pusat rehabilitasi dan tempat tinggal sementara bagi keluarga-keluarga yang kehilangan rumah akibat bencana, lengkap dengan layanan trauma healing dan bantuan hukum. Surya mendengarkan dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa istrinya tidak hanya ingin memberi uang, tapi ingin memberikan martabat kembali kepada mereka yang sedang terpuruk. Di bawah langit biru yang cerah, mereka berdua membentangkan sketsa bangunan di atas kap mobil, menandai lokasi yang dulunya adalah tempat ia menangisi bayinya yang demam, kini menjadi titik awal harapan bagi ribuan orang lainnya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah malam yang tenang di taman belakang rumah mereka yang asri, sebuah momen penting terjadi bagi masa depan dinasti kemanusiaan mereka. Putra mereka, yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan memiliki empati tinggi, duduk bersama Aisyah dan Surya di bawah pohon beringin yang dulu mereka tanam. Aisyah dengan perlahan membuka sebuah kotak kayu cendana kecil dan mengeluarkan liontin kaca yang berisi potongan kartu saffron black card yang bersejarah itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena haru,
Ia mengalungkan liontin itu ke leher putranya sebagai simbol penyerahan tongkat estafet kepemimpinan yayasan. Ingatlah, nak, potongan kartu ini adalah saksi bahwa dunia mungkin akan menilai kita dari apa yang kita pakai, tapi Tuhan dan sejarah akan menilai kita dari apa yang kita beri, bisik Aisyah sambil mencium kening putranya. Surya yang berdiri di samping mereka memberikan pelukan hangat, merasa bangga bahwa nilai-nilai kejujuran dan keberanian yang ia pertaruhkan di depan pintu bank dulu, kini telah mendarah daging dalam diri putra mereka, menjamin bahwa api kebaikan, geria keadilan, tidak akan pernah padam oleh waktu. Bertahun-tahun kemudian, putra Aisyah dan Surya, yang kini memimpin geria keadilan, menghadapi ujian besar pertamanya. Sebuah konglomerat raksasa mencoba mengakuisisi Bank Harapan Bangsa untuk mengubahnya kembali menjadi institusi yang hanya mengejar profit. Pemuda itu berdiri di lobi bank yang sama, memegang liontin potongan black card di balik kemejanya. Ia teringat cerita ibunya tentang hari yang panas dan penuh penghinaan itu. Dengan ketegasan yang diwarisi dari ayahnya, ia menolak tawaran miliaran tersebut di depan para eksekutif yang angkuh, menegaskan bahwa bank ini adalah milik rakyat kecil dan martabat tidak bisa diperjualbelikan. Ia membuktikan bahwa integritas keluarga mereka tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, menjaga warisan kasih yang telah dibangun orang tuanya dengan air mata. Di hari tua mereka, Aisyah dan Surya duduk di bangku Taman Wisma Cahaya, menyaksikan anak-anak berlarian di area bermain yang aman. Seorang wanita paruhbaya mendekat, membawa nampan berisi kue tradisional. Wanita itu adalah ibu yang dulu pertama kali dibantu Aisyah saat rumahnya terbakar habis. Mereka tidak lagi berbicara sebagai pemberi dan penerima bantuan, melainkan sebagai sahabat lama yang telah melewati badai bersama di jalanan Jakarta. Surya menggenggam tangan Aisyah yang kini mulai keriput namun tetap terasa hangat, merasakan detak jantung wanita yang dulu ia selamatkan di depan pintu bank. Mereka menyadari bahwa kekayaan mereka yang sesungguhnya bukanlah saldo miliaran di bank, melainkan jalinan kasih dan keselamatan yang mereka tanam di hati setiap orang yang mereka muliakan. Sebagai penutup dari pengabdian mereka, Aisyah meminta Surya untuk menemaninya berjalan sekali lagi di trotoar depan Bank Harapan Bangsa saat matahari terbenam. Aspal itu kini tidak lagi membakar kakinya, karena telah dipayungi oleh pepohonan yang rindang hasil penghijauan mereka. Aisyah melepaskan liontin berisi potongan black card itu dan menyerahkannya kepada seorang anak jalanan yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon, bukan sebagai alat tukar, melainkan sebagai simbol pengingat bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang berani jujur dan tulus. Mereka berjalan menjauh menuju cahaya senja yang keemasan, meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus bergema di jalanan kota selamanya. Kisah mereka berakhir tepat di mana semuanya dimulai. Namun kali ini dengan hati yang penuh kedamaian dan warisan kemanusiaan yang takkan pernah luntur oleh waktu. Di dalam keheningan, galeri integritas yang megah, Aisyah berdiri mematung tepat di depan pilar kristal yang menyimpan potongan saffron black card yang legendaris itu. Meskipun tahun-tahun telah berlalu dan ia kini memimpin sebuah imperium kemanusiaan, Aisyah seringkali kembali ke ruangan ini sendirian untuk merenungkan hari di mana ia dihina. Ia membiarkan ingatannya kembali pada panasnya aspal Jakarta dan tajamnya kata-kata Pak Bram, bukan untuk memupuk dendam, melainkan untuk menjaga agar api empati di hatinya tidak pernah padam. Ia menatap bayangan dirinya di kaca pilar, menyadari bahwa penderitaan yang ia alami dulu adalah benih bagi ribuan senyuman yang kini terpancar dari orang-orang yang telah dibantu oleh yayasannya. Di bawah sorotan lampu galeri yang lembut, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, berjanji untuk tetap menjadi pelindung bagi mereka yang tak bersuara. Saat fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta, Aisyah melangkah perlahan menuju balkon atap gedung pusat, Geria Keadilan. Udara pagi yang sejuk menerpa wajahnya, memberikan kesegaran pada jiwanya yang telah melewati ribuan badai kehidupan. Ia mendekap bayinya dengan sangat erat dalam gendongan jarik, menatap cakrawala yang mulai berubah warna menjadi jingga dan emas. Di bawah sana, kota yang dulu begitu angkuh dan dingin padanya kini tampak lebih hangat, dipenuhi oleh jembatan-jembatan harapan yang telah ia dan Surya bangun. Ia menyadari bahwa misi hidupnya telah tercapai. Ia telah membuktikan bahwa kemuliaan sejati lahir dari ketulusan, bukan dari angka-angka di saldo bank. Dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh dengan kedamaian, Aisyah menyambut matahari baru,
Tahu bahwa warisan cintanya akan terus menyinari jalan bagi setiap jiwa yang sedang berjuang di kegelapan.